minyak kudusmu, kau menyucikan diriku. Kuasa firman-Mu yang memulihkan hidupku. Oh,
Oke, saya ingin mengucapkan selamat bertemu dan selamat petang dan selamat datang kepada saudara dan saudari yang seiman dengan Kristus. Coba kita lambaikan tangan dulu sekejap. Yes. Saya nampak ada muka yang saya tidak kenal, muka yang baru. Kami ingin mengucapkan selamat berbakti bersama jemaat di SIB Pohon Batu. Inilah keadaan kita di gereja SIB Pohon Batu, dan kiranya Tuhan akan memberkati sepanjang keadaan kita bersama dalam kebaktian Paskah yang bermula pada hari ini dan besok dan juga hari Minggu yang seterusnya. Oke. Kepada jemaat sekalian, kita akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joni, Pastor Gereja SIB Pohon Batu, yang akan membawa kita dalam firman Tuhan sepanjang 3 sesi ini. Dan memang undangan kita dari jauh nih, dari Kelingau. Oke, kan Pastor. Oke. Dan juga kepada anak-anak, kalau tidak keberatan untuk menyertai aktiviti di luar, karena ada aktiviti yang telah dirancangkan untuk mereka. Jika tidak keberatan lah, kalau keberatan mungkin juga boleh bersama dengan ibu bapak yang ada di dalam gereja ini. Oke, dan saya nampak di luar sana pun parking kita macam penuh, sudah padat. Supaya siapa yang perlu keluar, minta jangan keluar lah, supaya tidak mengganggu kita punya. Biarlah sampai habis, baru kita sama-sama ini buat aliran yang macam mana cara keluar nanti. Oke. Dan mungkin pada hari Minggu kita boleh parking di sebelah pokok di sebelah sana nanti, supaya tidak padat di tempat kita sinilah. Oke. Memandangkan kita sudah sampai kepada masa yang seperti yang telah dijadwalkan, kita harus memulakannya pukul 8. Dan mari kita bangkit berdiri, firman Tuhan yang dikasihi. Kita berdoa bersama, menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Pada hari ini, panggilan daripada Tuhan yang menyentuh setiap hati kita, sehingga mendorong kita untuk bersama dalam Paskah pada hari ini. Seperti mana pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib. Dia telah mati bagi kita, mengorbankan nyawanya. Pada hari ini dia menuntut, bahkan dia meminta kehidupan kita yang kita ada ini supaya kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari kita berdoa bersama dengan suara kebenaran. Nanti saya akan Bapa malam hari Tuhan, kami bersyukur datang kepada Engkau, mengucap syukur dan berterima kasih kebaikan dan keberadaan kasih Tuhan yang sempurna, yang telah menyempurnakan segala sesuatu. Ia melindungi semua orang dan maupun kami sendiri yang berdosa, yang diangkat dan ditanggung dan dihapuskan pada malam hari dari mengingat keberadaan Tuhan yang begitu jelas bagi kami Tuhan. Dengan doa Tuhan Allah kami yang telah memberi diri untuk disalibkan, untuk menanggung segala dosa kami. Pada malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu ucapan syukur kami yang sangat terdalam daripada umat kami. Karena itulah satu kebanggaan kami, sukacita kami, suatu ingatan kami yang segala puji syukur dan hormat kami naikkan bagi hamba Tuhan. Allah Bapa yang takhta di dalam kerajaan surga, yang telah menyempurnakan Tuhan yang telah mendirikan langit segala dan sesuatu bumi, rencana bahkan hidup yang telah kami ada miliki pada hari ini.
Kami ada bukan karena kekuatan kami, tetapi itulah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dalam roh dan kebenaran. yang mengiyakan kami terus hidup, akan menikmati hari-hari yang baik yang telah Tuhan sediakan Bersama bersama dengan kami. kami dari awal acara. Pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini, Kuasa Tuhan membawa jiwa kami ke hadapan, yang mengangkat semua jiwa, memohon pengampunan daripada Engkau ya Bapa, yang memimpin supaya Engkau mengampuni atas segala kesalahan pelanggaran kami. pemain musik, Karena selayaknya kami manusia yang dihukum, tapi Yesus telah menggantikan semuanya itu bukan selalu lewat tangan. pengorbanan yang di kayu salib, Kuasa Tuhan menebus dosa kami sehingga kami dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mempersia-siakan kesempatan yang telah Tuhan sediakan untuk memberikan dalam kehidupan kami. Dan inilah pribadi kami Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Tidak apa yang dapat kami balas dengan pengorbanan yang telah Engkau lakukan. Hanya inilah hidup yang kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon urapan-Mu terjadi untuk setiap pribadi kami pada hari ini. Membuka mata hati kami untuk melihat kebesaran-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa seterusnya untuk acara kebaktian Pasca yang pertama ini akan berlangsung. Kami serahkan setiap acara yang telah diaturkan. Tuhan menyertai, Roh Kudus bekerja, sehingga hal itu akan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami mohon tempat ini disucikan dan dikuduskan. Jauhkan daripada sakit penyakit yang memudaratkan semua kesehatan kami Bapa. Roh-roh yang membawa penyakit COVID-19, kami jengking di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya Tuhan, berkati setiap anak Tuhan yang melayani kami pada hari ini. Engkau akan mengurapi dengan mereka dengan urapan yang khusus, sehingga setiap talenta dan karunia yang telah Tuhan tempatkan akan mereka guna pakai untuk meninggikan nama Yesus. Dan kami yang mendengar diberkati lewat semuanya itu. Dengan firman Tuhan juga yang akan disampaikan, berkati hamba-Mu, agar apa yang disampaikan itu adalah lidah Allah yang akan disampaikan kepada kami, supaya kami dapat mendengar dan menerima semuanya itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan acara ibadah kami daripada awal hingga selesainya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami mohon semua ini. Amin. Dipersilakan duduk. Dan seterusnya saya akan beri masa kepada tim daripada Wira SLB Mamatu untuk melayani kita dalam presentasi. Dipersilakan. Shalom. Shalom. Selamat malam. Kita izin untuk buka masa. Shalom sekali lagi, jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Coba lembai-lembai ke kanan. Jangan malu-malu, bukan lembai dengan kami yang di depan. Lembai untuk Tuhan. Coba tinggi-tinggi sekali ini. Haleluya. Puji Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Siapa yang tidak keberatan untuk berdiri, tidak halangan, boleh berdiri. Kita bergerak isikan yang kosong di depan kita supaya kita bisa mengambil tempat di depan. Oke, kami Wira-Wira lama sudah tidak beraksi, kata si pastor. Tapi tidak apa, kami ulang lah. Mungkin 2 tahun yang lalu kita banyak halangan. Tapi yang terbaik adalah untuk Tuhan. Kami coba hari ini untuk memuliakan Tuhan bersama-sama jemaat. Haleluya. Minta 2 petugas untuk menjalankan tangguh. Dan kita memberi persembahan pada malam hari ini. Dua. Kemarin kami British macam penuh mic di depan. Selagi kami punya backup
ya mikrofon itu tidak diisi, ya mungkin kita tunggu lagi. Kan? Mana itu Dekan Abai? Mohon mudah-mudi mohon excuse dengan kami yang veteran sudah kami ini. Dan malam hari ini kami ingin beraksi kata si pastor juga yang bertanggung jawab nanti. Oke, kita bawa satu pujian lagu yang biasa-biasa kita dengar, dan sempena kita mengingatkan Hari Paskah, kami membawa kita dalam pujian yang ini juga. Oke. Sebab Dia hidup. Kita beri waktu ini yang sesingkat mana kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Haleluya Bapa. Karena kasih-Mu yang sungguh indah, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap jiwa-jiwa anak-anak Tuhan. Haleluya Bapa. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang tidak terbalaskan. Dan saat ini Tuhan, hanya puji-pujian yang mampu kami mempersembahkan kepada Engkau. Oh, haleluya Bapa. Yang mulia,
juga Kau sanggup berkorban untuk menebus setiap anak-anakmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya Bapak. Kami bersyukur pada malam hari Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, hingga kami dapat memuliakan Engkau pada malam hari ini, dan memperingatkan bahwa kematian-Mu adalah benar-benar menebus setiap jiwa kami, ya Tuhan. Hingga pada pagi hari Tuhan, kami mempersembahkan puji-pujian kami, memuliakan Engkau pada malam hari ini Tuhan, dengan sungguh-sungguh Bapa. Kami tahu Engkau Allah, satu-satunya Allah yang dapat menebus kami Tuhan dari dosa-dosa kami Bapa. Haleluya Bapa. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar setia dalam setiap hidup.
Inilah pujian penyembahan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus nama kami yang hidup, dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua jemaat katakan amin. Masa ada tempat bagi hamba Tuhan yang berada dalam firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi salam. Salam damai, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesungguhnya pada malam hari ini kita sangat bersyukur sebab begitu besarnya kasih Allah untuk kita semua. Sebelum saya terus membawa kita dalam firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Di dalam Injil Matius 26 ayat 26 hingga 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berkat, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saya senang sekali membawa kita untuk mengoreksi di dalam ayat 28. Di dalam ayat yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini adalah sejarah yang tidak akan berulang, yang senantiasa terpaham di dalam sanubari kita sebagai orang percaya. Apabila kita percaya kepada Tuhan, yang kita tahu adalah kita datang kepada Tuhan adalah untuk minta pengampunan. Itulah misi Allah. Misi Allah datang ke dunia ini lewat anaknya Yesus Kristus. Ini adalah inisiatif Allah sendiri, bukan permintaan daripada manusia. Karena manusia tidak setara membandingkan kuasa, darjat, bahkan kemuliaan tidak ada pada manusia. Yang ada pada manusia adalah dosa. Maka dengan itu Allah melihat bahwa manusia tidak punya pengharapan dan menjadi rakan atau keluarga iblis atau setan jika Allah tidak berinisiatif. Pada Paskah kali ini kita bersyukur. Ada orang menganggap hanya suatu atau sekadar perayaan setiap tahun berulang-ulang. Tetapi kita melihat bahwa inilah inti daripada misi Allah kepada kita. Biasanya pada waktu Natal, ya, sangat terhibur kita atau sangat sukacita kita itu lebih daripada Paskah ini. Tetapi sebenarnya sebelum Paskah, sebelum Natal, Paskah itu yang mendahului. Kenapa? Mungkin kita bertanya, atau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa saya? Dalam Alkitab berkata, kita adalah seperti biji mata. Kenapa? Walau sekecil apapun yang akan mengganggu, maka kita pasti seluruh tubuh mengalami kesakitan.
Maka dengan itu saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah inti Paskah. Inilah message Paskah. Jika diungkapkan, dihotbahkan, memang tidak cukup lah untuk dikasih. Ya. Ada yang menceritakan tentang sejarah bagaimana orang Israel juga merayakan Paskah. Kalau kita melihat di dalam Keluaran, di mana mereka terikat, di mana mereka berada di dalam penderitaan. Bukan saja di kalangan orang Israel pada ketika itu, tetapi di kalangan orang-orang Mesir juga. Sehingga Tuhan telah menurunkan beberapa tulah, ke-10 tulah. Namun walaupun ke-10 tulah diturunkan oleh Allah untuk menyadarkan manusia ketika itu, masih juga mereka tidak mengindahkan message Allah itu. Saya mengajak jemaat Tuhan, kita bersyukur malam ini. Sebab malam ini adalah malam di mana kita keluar daripada segala penderitaan. Dan itulah maksudnya bila kita dibaptis, bahwa kita telah dikuburkan dengan maksud telah mengakhiri segala penderitaan dunia ini. Pasti itu yang kita inginkan, supaya kita mau agar penderitaan tidak ada berlaku di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi, itulah kehendak Tuhan. Dan itulah yang saya akan sampaikan untuk kita, message daripada firman Tuhan, yaitu jadilah kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih di atas anugerah-Mu, di mana intipati misi Allah ke dunia ini adalah untuk memberi pengampunan kepada kami, karena kami adalah manusia yang berdosa. Tidak ada kemampuan kami, tidak ada kekuatan kami Tuhan untuk bangun, untuk berdiri, untuk berjalan, bahkan melangkah maju, karena kami tidak mengetahui tujuan hidup kami. Selainnya Tuhan, di dalam terang Allah, di dalam inisiatif Allah sendiri, menurunkan anak tunggal-Mu Yesus Kristus untuk memberikan suatu jalan dan pintu yang terbuka lebar luas untuk kami. Haleluya Tuhan. Sebab di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami punya pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengambil ayat dan roti, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pribadi kami, supaya kami ya Tuhan mengakui segala dosa-dosa kami. Kami mau Tuhan supaya menyangkali setiap perbuatan-perbuatan kami, melepaskannya Tuhan, karena kami percaya, apabila kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada satu titik pun dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara kita mendapatkan roti dan air yang ada diedarkan, yang sedang diedarkan, mari kita hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan segalanya. Sama-sama. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup
pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali kita nyanyi lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Balik kita kepada teks firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat roti yang ada di tangan kita. Angkat sama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama angkat air yang ada di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama.
Pujilah Tuhan pada malam hari ini sebagai suatu peringatan kami akan teruskan ya Tuhan, di mana Engkau telah berkata kepada murid-murid-Mu, inilah perjamuan terakhir. Tapi kami sebagai orang percaya meneruskan apa yang Tuhan katakan, karena menjadi suatu bagian yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami punya memiliki Kristus yang menjadi petunjuk, menjadi berkat dan jalan keselamatan bagi setiap orang percaya. Bapa, kami berdoa sekiranya ada roh-roh iblis, kuasa-kuasa dari si jahat, bahkan kelemahan dan dosa-dosa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini, di mana kami boleh dan dapat kekuatan napas yang ada karena anugerah dan berkat Allah di dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan setiap jemaat yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Apabila mereka menikmatinya Tuhan, mereka disembuhkan secara jasmani, baik juga mereka disembuhkan secara rohani. Karena kami percaya Allah di dalam Yesus, Allah yang mengampuni kami. Haleluya. Malam ini juga Tuhan kami berdoa supaya persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan akal budi kami, berikan kami pemahaman, pengertian akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan, memimpin kami ke dalam jalan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik, harap boleh jelas apa yang dipaparkan di depan Anda. Malam hari ini saya membawa kita dengan tema, yaitu Dia datang atau Yesus datang untuk mengasihi. Dan subtema yang kita pelajari pada malam hari ini adalah jadilah kehendak-Mu. Selalunya kehendak kita yang jadi. Oke, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas, atau terdapat di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 39 hingga 46. Saya baca dengan suara yang jelas. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertitisan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sangat tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Ada yang sedang tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita melihat dalam perikop atau bagian ini menceritakan satu hal yang sangat penting. Salah satu yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya setelah mengajar
belajar begitu lama dengan firman Tuhan tentang kerajaan surga, suatu yang lain daripada yang lain yang kita pikirkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-murid. Dalam pembacaan kita menunjukkan suatu bagian berarti Yesus membawa mereka untuk berdoa. Ini adalah message Allah supaya setiap yang kita hadapi, setiap yang kita inginkan, setiap yang kita kehendaki adalah pasti berdoa dulu. Kan? Jadi inilah yang terjadi kepada murid-muridnya. Yesus bawa mereka. Lalu apa yang terjadi kepada murid-murid? Apakah respon yang baik atau tidak? Dalam pembacaan kita pada malam hari ini menunjukkan respon murid-murid itu tidak baik. Mereka hanya mengikuti Yesus ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Ini namanya ikut-ikutan. Ini namanya tidak jelas mereka ikuti Yesus. Dan tidak sedikit orang percaya, orang Kristen juga seperti ini. Yesus tepatin mereka. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Berdoa dalam mimpi. Bagaimana mereka boleh tahu apa yang dihadapi oleh Yesus? Dalam konteks secara pribadi, jika kehendak kita yang jadi, pasti Anda tidur di dalam secara rohani. Mata rohani Anda tidak terbuka, sedang terlelap, dan bila terlelap maka kegelapan kita nampak. Itu yang terjadi kan? Kenapa mereka tidak berdoa? Yesus bilang, mengapa kamu tidur? Apa yang terjadi? Mereka sangat berduka cita. Duka cita yang maksud adalah mereka tidak menunjukkan gaya hidup secara rohani. Bayangkan, mungkin ada yang memikirkan kita di sini. Pada situasi murid-murid ketika itu bersama dengan Yesus, mungkin saya tetap lebih kuat ikut Tuhan, karena nampak secara mata kasar. Tapi harus ingat, Yesus menegur murid-murid, terutama Petrus. Kan? Petrus bilang, ya apapun yang terjadi, Tuhan saya ikut kau, saya percaya kau. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyekat aku 3 kali. Inilah sikap manusia. Maka dengan itu saudara, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat kepada manusia. Yang hanya merancang jahat kepada manusia itu adalah tipu daya, muslihat, dan kelicikan iblis yang memakai manusia itu untuk menjatuhkan, sehingga tidak lagi jelas kepada misi apa yang berlaku seperti kepada murid-murid. Yang kedua di sini, Allah mahu supaya manusia dapat mendapat damai sejahtera. Beza. Apa yang kita dapati kepada murid-murid sebentar tadi adalah mereka berduka cita. So, apakah itu harus terjadi kepada setiap orang percaya? Bila bersama dengan Tuhan, hati senantiasa bersuka cita, bagaimana Anda fokus berdoa kepada Tuhan? Sudah tahu tidak kan? Nah, inilah yang Allah inginkan supaya manusia dapat hidup damai sejahtera. Yang seterusnya adalah keselamatan menanti bagi manusia yang percaya. Bukan orang Kristen, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah isi di dalam pembacaan kita, menunjukkan bahwa Yeremia juga menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan yang ada pada kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Di dalam kata lain atau istilah lain, damai sejahtera ini adalah shalom, dan bukan rancangan kecelakaan. Karena Yesus berkata dalam perjamuan Tuhan, seperti apa yang kita lakukan sebentar tadi adalah Ia akan memberikan pengampunan bagi
Yesus mengajar murid-muridnya, tidak ada guna seorang itu memiliki dunia ini jika tidak memiliki aku. Ingat, suatu pesan yang ringkas, simple, tapi Yesus berkata menjadi suatu peringatan kepada kita semua. Bukan nama kita Kristen, bukan siapa kita, tetapi percaya bahwa di dalam Paskah ini biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oke. Mari kita melihat beberapa pengertian tentang kalimat jadilah kehendak. Dan ini yang saya kongsikan untuk jemaat Tuhan pada malam hari ini. Menurut Alkitab, pengertian tentang jadilah kehendakmu adalah, yang pertama, ketaatan adalah kewajiban manusia. Dan tidak sedikit manusia, kalau kata bahasa Indonesia adalah masih orang Kristen abu-abu. Bukan abu nawas, abu-abu. Abu-abu itu adalah dia ragu-ragu. Tapi dalam poin ini mengajar kita, ketaatan adalah kewajiban. Dengan kata lain, bukan ketaatan itu adalah suka-suka. Oke, yang pertama, kenapa ketaatan itu adalah suatu kewajiban orang percaya atau manusia adalah karena di dalam dunia ini, bahkan di dalam kerajaan surga, hanya ada satu Allah yang kita sembah. Orang Kristen abu-abu, dia banyak Allah. Satu, Allahnya kedudukan. Allahnya takut dengan majikan. Kedua, takut dengan pastor. Ketiga, takut menyembah dengan uang. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini cerita sekolah minggu pun tahu. Tetapi apa yang kita pelajari di sini? Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan. Yesus juga menciptakan langit dan bumi. Bahkan di dalam bab 3 menyatakan bahwa manusia juga manusia diciptakan adalah suatu ciptaan yang sangat istimewa. Karena apa? Manusia punya roh. Roh itu dari mana? Roh itu adalah dari Allah sendiri. Disitulah Ayub mengatakan, engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Ingat, hidup kita ini bukan Anda punya, Tuhan punya. Yang kedua, ketaatan adalah kewajiban manusia. Karena semua ciptaan sudah jelas dalam Kejadian 1 ayat 1. Karena semua ciptaan tunduk atau patuh kepada perintah. Perintah itu menunjukkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus. Sekali Anda taat kepada Kristus, patuh atau tunduk kepada Kristus, itulah Anda tunduk kepada Allah. Dalam Alkitab menyatakan ciptaan yang lain itu termasuklah bintang yang ada di langit, termasuklah burung-burung di udara. Mungkin yang waktu kamu masih anak-anak kecil yang kamu lastik itulah itu Tuhan cipta. Ikan-ikan di laut Tuhan yang cipta. Pohon berbuah pada musimnya. Kalau pohon berbuah tidak bermusim, habis. Dan paling teruk adalah kalau pohon tidak berbuah.
Ini menggambarkan di dalam Mazmur 1 ayat 2 menggambarkan atau menunjukkan kekristenan kita, kerohanian kita. Yang kelima di sini, binatang di darat. Masuklah yang Anda makan itu. Itulah Tuhan cipta. Mereka juga tunduk menyembah kepada Tuhan. Persoalan di sini, kalau kita bertanya kepada siapa, bagaimana mereka menyembah Tuhan? Saya sendiri pun tidak dapat menjelaskan. Kan? Tetapi semua itu adalah di dalam pengawalan, dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Karena Yesus juga memesan, kalau kamu khawatir sebagai orang-orang percaya, hei, pendanglah burung di udara. Mereka tidak ada duit, mereka tidak ada cangkul, peralatan untuk menabur. Tapi belajarlah kepada mereka, kata Yesus, betul kan? Siapa yang malu? Manusia yang malu diperlengkapi dengan hikmat, tetapi namanya satu, yaitu khawatir. Yang kedua, pengertian tentang kalimat jadilah kehendak Tuhan atau kehendak Allah adalah semua kehendak Allah harus dipatuhi oleh manusia. Kehendak Allah itu adalah di dalam Yesus Kristus. Jika kita tidak mematuhi kehendak Allah, berarti kita gagal menjadi orang percaya kepada Kristus. Yang pertama menjelaskan di sini adalah kehendak Allah bukan sesuai dengan kehendak kita. Justru pada kebiasaannya atau pada selalunya adalah kehendak kita, Tuhan kehendak menanti. Sepertilah contoh yang saya bagi kan, cari jodoh. Tuhan biarlah kehendak ini jadi, datang, tidak datang, ini tidak ngambil dengan saya Tuhan. Itulah kebodohan manusia atas keberdosaan, tidak mengerti kehendak Tuhan, betul kan? Pada waktu dia berdoa minta cari jodoh, dia semangat. Tuhan, inilah waktunya, waktu Tuhan. Dia berdoa menyanyi begitu. Tapi bila hadir jodoh yang diberikan Tuhan, Tuhan, ini tidak sesuai dengan saya Tuhan. Ada begitu. Nah, kita melihat di sini bahwa biarlah kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pemazmur menyatakan bahwa orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Karena ini lain daripada kehendak saya. Itu kata orang fasik. Ia menggertak giginya lalu hancur. Dia masuk kemarahan. Bahkan penghukuman terjadi kepada orang fasik. Orang fasik di dalam Alkitab adalah mereka yang akan menerima penghukuman yang kekal. Karena keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Dalam konteks kita sebagai orang yang rohaniawan, marilah kita jauhi keinginan-keinginan orang fasik. Seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu, bahwa menunjukkan adalah orang fasik semua dia suka, semua dia mau, bermakna itu adalah kehendak hati sendiri, bukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kepatuhan untuk memuliakan Allah. Dengan maksud adalah setiap orang percaya harus patuh adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya sedikit sepintas selalu mendengar khotbah tentang mencuri kemuliaan Allah. Bagaimana manusia mencuri kemuliaan Allah? Manusia mencuri kemuliaan Allah pada waktu melakukan segala pelayanan. Oh, ini kalau bukan saya, itu jadi. Itu namanya mencuri kemuliaan Allah. Kalau bukan saya yang memimpin, ingat istilah itu artinya
menuju kepada mencuri kemuliaan Allah. Suatu peringatan bagi kita, jemaat Tuhan. Merayakan Paskah ini adalah bukan berarti malam ini kita berkabung. Perkabungan kita bagi kita sebenarnya sudah percaya kepada Tuhan hanya memperingati dan bukan lagi berkabung, tetapi kita harus bersukacita merayakan Paskah. Kenapa kita sedih-sedih? Sedih itu berarti belum diampuni oleh Tuhan. Nah, di sini 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti tidak tertinggal satu perkara pun yang kita lakukan. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari menjadi orang percaya yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, hal yang ketiga kita belajar atau tentang pengertian istilah atau kalimat jadilah kehendakmu Tuhan. Yang ketiga adalah kehendak Allah harus dilakukan dengan sukacita. Inilah. Tadi sedikit kita mendengar tentang apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Biasanya dalam konteks kita beribadah, ini apa ini? Kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian pujian dan penyembahan atau pesta pujian. Wah, sukacita itu mungkin melompat habis ditebus, kan? Tetapi kita lihat apa yang berlaku kepada murid-murid Yesus. Tidak ada semangat berdoa sehingga tertidur, atau dengan kata lain mungkin mereka pura-pura tidur, hanya mengharapkan ada Yesus atau guru mereka mengikuti berdoa pada ketika itu. Harap dia saja yang berdoa untuk kita. Mari kawan, kita tidur. Dalam Alkitab mengatakan Yesus melihat mereka sebanyak 3 kali. Menjadi suatu bukan hukum dunia, tetapi menjadi suatu perkiraan. Kalau sudah sebanyak 3 kali, itu berarti suatu masalah. Masalah yang tidak dapat dilupakan oleh murid-muridnya. Kalau kita melihat mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka menginjil, melayani Tuhan, semangat. Apalagi mereka semangat melihat Yesus buat mukjizat. Tapi waktu Yesus bawa mereka pergi berdoa, itu yang terjadi. Mereka tidur. Oleh itu seluruh jemaat Tuhan, perkara berdoa untuk hal berdoa yang sangat penting. Kita pikir bersama bahwa hal berdoa adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Pesta pujian tidak menjelaskan dalam firman Tuhan. Hanya dijelaskan di sana, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Tapi Alkitab menjelaskan tentang doa itu adalah Anda berbicara secara langsung dengan Tuhan. Pada ketika murid-murid bersama dengan Yesus, langsung ketidakmampuan mereka jelas terlihat di sana. Ya kan? Sangat nampak, begitu jelas ketidakmampuan, bahkan keterbatasan mereka untuk berdoa. Tapi pada waktu mereka perjamuan kudus, mereka semangat, ada air, ada roti. Apalagi pada waktu Yesus mengadakan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Semangat mereka kumpul, sakit baki, berkat daripada Tuhan. Coba kita pikir, biasanya begitu juga
terjadi bagi orang percaya masa kini. Oh, mau suka saja supaya mengumpulkan berkat saja, tapi bertindak apa yang Tuhan arahkan, berdoa. Nanti itu yang kamu ingat. Ada seorang pemimpin yang berdoa pun dia tidak bisa sembahyang, dia tidak pergi sembahyang. Karena apa? Takut karena suruh berdoa. Tapi membawang paling berani. Ini dunia terbalik. Ya kan? Oke, kita melihat di sini bahwa kehendak Allah harus dilakukan dengan sukacita. Pertama, sukacita dalam beribadah. Dengan arti kata lain, kenapa kita tidak bersemangat untuk berkumpul dalam ibadah? Contoh kita ada nih orang Kristen yang mula-mula. Alkitab berbicara di dalam Kisah Rasul bab 2 dan bab 4. Orang Kristen yang mula-mula, mereka berkumpul, beribadah, makan bersama, saling memberi, berdoa setiap hari. Mungkin kita berkata, mereka tidak cari kerja sudah kayak itu. Mereka tidak mau masak-masak sudah kayak itu. Tetapi itulah yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Dengan maksud adalah mereka mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Ada semangat mau beribadah. Yang kedua, sukacita dalam memberi. Paulus menjelaskan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat, Allah tahu hatimu. Nanti seperti apa yang saya jelaskan bagi contoh pada minggu lalu. Pastor dia bilang, saya bagi 1 ringgit pun itu bukan pemberian, kak, dia bilang. Saya tidak setuju. Ya kan? Jadi di dalam kita melakukan kehendak Allah melalui pemberian pun kita harus bersemangat. Yang ketiga adalah sukacita dalam doa. Ini yang terjadi kepada murid-murid. Rupa-rupanya dalam pandangan manusia, murid-murid ketika itu, oh, masa berdoa inilah masa kita untuk tidur. Bahaya. Ada satu contoh. Ada orang berpergian. Dia biasanya kalau pergi beberapa hari dalam perjalanan ke hutan, kan, melewati hutan. Biasalah orang kampung bawa bekalan makanan. Pada waktu dia sedang lapar dan ingin memakan, dia duduk. Pada ketika sebelum dia berdoa, dia tengok kiri kanan, oh, masih belum ada apa-apa orang atau binatang pun yang datang. Tapi dia berdoa. Pada waktu dia berdoa untuk makan, tiba-tiba doa syafaat begitu panjang. Dari Teluk Melano ke Kuda. Doa dia. Dia pikir laluan yang dia ikut itu biasa saja. Seketika itu juga dia amin. Tetapi karena doanya sangat panjang, doa syafaat dia. Kali amin, tunggu makanan, hai, tiada. Rupa-rupanya itu laluan orang berburu. Sudah makan? Bukan dia makan, tambah listrik lagi. Oh, dia bilang, Tuhan, saya doa begini pun bukan diberkati, dia bilang. Doa yang salah tempatnya. Anjing yang makan.
Ada juga orang berdoa. Ini nenek tua, dia berdoa. Wah, kosiko. Sekali ambil habis dia punya ikan, kucing makan. Dalam konteks seperti ini, apakah itu ada sukacita? Jelas kita lihat di sana murid-murid mereka tidak berdoa karena apa? Tidak bersukacita dalam doa mereka. Berarti dalam doa mereka hanya kehendak mereka, hanya keinginan mereka, tetapi Alkitab mengatakan mereka tidak ada ucapan syukur. Mereka tidak mengucap syukur. Seperti dalam poin keempat ini. Yang keempat adalah sukacita di dalam mengucap syukur. Seperti Yesus dihina, disesat, dicambuki, ditombak, dan sebagainya, didera. Yesus tetap harus melaksanakan misinya untuk menyelamatkan manusia. Alkitab berkata, dari Yesus ditangkap sehingga matinya, dia tidak mengucapkan satu patah perkataan. Coba kalau kita baru ditangkap, hei. Mungkin begitu kan? Kau ingat saya bersalah kan dia bilang? Apa yang jelas kita pelajari tentang Kristus? Karena segala sesuatu terjadi di mana doa semalam suntuk, Yesus tahu bahwa pada hari seterusnya dia akan menghadapi situasi yang sukar yang tidak terjadi untuk kedua kalinya. Sampai Alkitab berkata, peluhnya seperti titik-titik darah. Bukan macam dalam lagu itu, titik-titik noda, dibilang titik-titik darah. Hal itu berbicara tentang dari dalam segala kekuatan dia serahkan kepada Bapa. Juga melambangkan, menghadirkan penderitaan kepada diri sendiri. Bagaimana kalau kita berdoa? Tuhan pun sikono, amin. Itu saya setuju lagi. Tapi mari kita berdoa, Tuhan, macam doa saya semalam, amin. Balik tuh nih. Mungkinlah tidak berpikir malam ini kira-kira ada murid-murid Yesus yang seperti itu. Dibilang, buat apa kita berdoa? Kita tutup mata saja. Itu Tuhan kita, itu guru kita yang berdoa cukup bah. Dibilang harus ingat, kita punya peranan di dalam menghadapi situasi. Apa kita mau samakan dengan Yesus? Yesus itu Tuhan. Tidak ada yang mengganggu-gugat darjat ketuhanan kealahannya. Sekalipun iblis datang minta izin kepada Allah Bapa. Siapa coba ini Yesus setelah dia berdoa puasa 40 hari berturut-turut. Iblis ternyata terpena. Kan? Terbilang banget ini iblis. Mungkin ada sifat atau ada ciri-ciri juga iblis pada kita. Dia bilang tidak perlu kalau saya berdoa. Dia bilang sudah saya lama percaya Tuhan Pak. Kan? Tetapi ingat, saudara, di dalam kita merayakan Paskah sangat-sangat penting. Satu inti yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita, yaitu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Yang terakhir, pengertian tentang kalimat jadilah kehendakmu, yaitu kehendak Allah harus
dilakukan secara terus-menerus. Bukan bermusim. Bila Paskah semangatnya, ya haleluya, shalom, shalom alaikum, alaikum salam. Bukan Paskah tidur secara rohani. Maaf, ya. Orang tidak datang menjelang Natal, wah, ini berbuat banget, sangat banyak dia punya kerohanian. Seolah-olah mengalahkan malaikat, ya kan? Dia maksud kita di sini adalah semangat dia itu bermusim. Melakukan kehendak Allah harus kita lakukan secara terus-menerus. Berarti pada waktu kita diberkati Tuhan, pada waktu kita mengalami segala tekanan masalah, kita semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama di sini adalah tidak ada perubahan di surga, waktu dan keadaan. Siapa yang mau ubah jam? Ada yang mau ubah jam? Itu berarti jam Anda rusak. Siapa mau ubah waktu? Siapa mau ubah dunia ini? Mana ada? Apalagi surga. Manusia tidak boleh mengubah. Yang diubah oleh kita, kemampuan kita mengubah adalah diri kita. Paulus menjelaskan di dalam ayat ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ya tidak apa-apa. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Di dalam Injil Yohanes 14, Yesus berkata, aku mendahului kamu. Kamu belakang, dia bilang. Itu namanya ada proses iman. Yesus kata, aku akan mendahului kamu untuk menyediakan tempat-tempat bagimu. Lalu kita belajar di dalam ayat ini. Itu proses iman. Sehingga Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan menikmati hidup yang kekal dengan berkelimpahan. Ini yang harus kita ingat. Yang kedua, di dalam 2 Petrus, dengan demikian kamu akan dikurniakan hak penuh. Hak penuh. Oke? Memasuki dalam kerajaan kekal. Yang kedua, bagaimana kita melakukan kehendak Allah untuk terus-menerus adalah kita harus melihat, merasakan, mengalami kehendak Allah itu berlaku selama-lamanya. Itulah doa kita. Allah memberkati, Allah sumber berkat dari dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Penulis Ibrani berbicara, memberi semangat kepada orang percaya, supaya jangan kita berpikir, oh Allah itu hanya berbuat sesuatu, hanya kehendak Allah itu terjadi bila kita meminta kepadanya. Tetapi tidak juga kurang bila kita meminta masih tidak diberikan Tuhan. Mengapa? Kembali kepada cerita tentang murid-murid. Mereka tidak mengalami. Lalu Yesus kata kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah, karena aku mendahului kamu. Ya kan? Di situ Yesus memberi suatu proses kepada kita. Yesus tidak ada bersama dengan kita secara mata kasat kita.
Tetapi sebagai orang percaya yang beriman, yang mengetahui tentang kehadiran Allah itu di dalam kehidupan dan hatinya, dimanapun Anda berada, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga di sini adalah karena kehendak Allah itu berlaku selama-lamanya. Menyembah Allah bukan bermusim. Nah, saya pikir sudah dijelaskan sebentar tadi. Dan mungkin paling parahnya bermusim hari Minggu. Kalau sudah hari awal bulan, saya tidak mau datang. Lebih bilang. Adalah sebab kan. Yang terakhir, yang keempat adalah Allah harus disembah senantiasa. Memuji pada segala waktu, waktu hujan, waktu kemarau, waktu ribut dan sebagainya, sembahlah Tuhan. Menjadi orang percaya, merayakan Paskah ini biasanya kita hanya ingat bagaimana pengorbanan Tuhan. Mari kita beralih kepada suatu perspektif positif bahwa di mana konteks saya berada pada hari ini. Kita sudah berada di zaman yang sangat-sangat mencabar. Semua pun dijadi pun boleh jadi. Oleh itu saudara, sebagai orang percaya untuk memperingati Paskah tentang pengorbanan Kristus, tentang kematian, tentang menceritakan tentang kebangkitan, menceritakan tentang kemenangan Kristus itu, kita haruslah menjadi orang percaya yang mengerti kehendak Tuhan. Mungkin selama ini kita selalu pakai kehendak saya sendiri. Suka-suka Tuhan bilang, Tuhan ada juga doa seperti ini. Tuhan kalau kau tidak berkati saya, dibilang kau ganti, kau di dunia, saya di surga, dibilang. Bodoh. Ya? Dia seperti itu. Sedangkan di dunia pun dibilang, tidak mampu sudah ini, dia bilang. Kalau tidak kerja habis ikat perut lah, dia bilang. Jangan coba-coba. Karena Allah tahu waktunya bagi saudara. Tetapi ingat, satu hal yang dilakukan, janganlah ikuti seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka tidak berjaga-jaga. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan dan sukacita adalah gaya hidup orang percaya. Ini yang kita belajar beberapa poin. Ketaatan adalah kewajiban. Seperti musisi lagu ya. On off. Bagus kan? Lama-lama rusak. Gitu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan on off. Bukan orang lain rusak, Anda yang rusak secara pribadi. Bahkan hubunganmu dengan Tuhan pun tidak tahu sudah. Pada waktu Anda mati, alias meninggal, kira-kira imanmu off. Merugikan, sangat merugikan Anda percaya kepada Tuhan sebelum itu. Ingat, masa, waktu, umur bukan kita yang pegang, Tuhan. Menjadi orang percaya, marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi.
Inilah doa teladan Kristus bagi kita. Biarlah kehendak Tuhan jadi bagi pribadi saya. Biarlah kehendak Tuhan jadi bagi keluarga saya. Dalam pelayanan saya Tuhan, dalam pekerjaan saya, dalam persekolahan saya. Mungkin Anda mencari jodoh. Tuhan, biarlah kehendak-Mu. Dan saya berdoa supaya Tuhan berkati. Haleluya. Kita berdoa supaya jadilah kehendak-Mu Tuhan bagi gereja ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami sangat berterima kasih di atas pengorbanan Tuhan yang telah mengajar kami, yang telah mendidik kami, sehingga kami dapat mengetahui, bahkan memahami akan firman-Mu tentang pengorbanan Tuhan. Di mana inisiatif Allah, misi Allah kepada kami orang-orang yang berdosa, keterbatasan kami Tuhan, kekhawatiran kami, ketidakmampuan kami. Bahkan selama ini kami selalu dipengaruhi oleh dosa. Malam ini Tuhan, kami punya kesempatan untuk mendengar firman. Memperbetulkan kami Tuhan, baik daripada pikiran kami, hati kami, tindakan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Kami percaya ya Bapa bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang mengendalikan hidup kami, menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga hanya kami berserah penuh kepada Tuhan, karena Dialah kami mengatakan kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Paskah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari bagi bukan paling umur firman Tuhan. Dan terima kasih Pastor atas penyampaian firman Tuhan itu. Saya rasa malam ini masih awal, dan sebelum kita pulang saya mau bawa kita menyanyikan sebuah lagu. Bapak Engkau Sungguh Baik. Dipersilakan pemusik dan backup singer daripada Wira, sila hadir. Chord E ya.
dalam kehidupan nyawa, sehingga pada hari ini kami dapat bernafas dan dapat menikmati kehidupan yang Tuhan bagi. Kami bersyukur di atas kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan sentiasa menggerakkan iman kami, supaya semakin hari semakin kami dekat padamu ya Bapa. Jauhkan segala roh-roh kegelapan yang menguasai, yang menghantui pikiran kami. Biarlah kami makin hari kami akan dekat padamu ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan keluarnya kami dari sini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami di dalam perjalanan kami, supaya kami balik dan sampai di rumah dalam keadaan yang baik. Kami berdoa untuk kebaktian kami pada malam hari esoknya. Biar Tuhan membawa semua jemaat Tuhan untuk datang menyembah nama-Mu ya Bapa. Supaya iman kami semakin kuat dan diperbaharui melalui mendengar firman-Mu ya Bapa, melalui persekutuan kami. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.